Dan juga Bapak Ibu, kini saatnya kita untuk menikmati karya dari para pujangga bangsa lewat pembacaan puisi oleh para tokoh negara serta penikmat seni dan karya sastra Indonesia. Betul sekali. Untuk itu langsung saja kita akan ke posisi yang pertama atau puisi yang pertama. Ini akan dibacakan oleh CEO Media Group Bapak Muhammad Mirdal Akif. Ya, kita kasih tepuk tangan dan semangatnya dulu dong untuk Pak Mirdal. Ini kita sudah sama-sama ingin segera menyimak nih puisi perdana ya. Sepertinya Pak Mirdal sudah siap dengan puisinya ya. Kita akan sama-sama menyimak. Inilah dia. Terima kasih sebelumnya, saya minta maaf kepada yang membuat puisi kalau kemudian saya bacakan akhirnya puisinya menjadi kehilangan, karena ini saya baru mulai latihan tadi pagi karena tugas gitu. Sepuntung pagi tak kunjung pergi, karya Iwan Jakonia. Malam pupuh terlewati begitu saja, saat kau menggotong sedus ikan kaleng. Kalender biru tahun lama berdebu di meja, 2 bulan tersisa, mari sejenak bersenang. Kekasih, permukaan sungai keras sudah, kapal keram di permulaan musim bercadar, langit bergincu, pohon oak merunduk rendah, tersangkut bibir awan, hilir memudar. Kita menunggu surya. Begitu lama kabar datang, lampu jalan remang bercahaya, tak malam tak siang, ikan-ikan terpisah kaleng. Aku lupa hari, tapi bukan senyummu sayang. Sepasang kelingking di pintu, siapa mengetuk, siapa dipeluk. Pagi menunggu, debu bertungku, menunggu, menampung sepercik susu di lengkung pelupuk. Terima kasih. Wow. Aduh, jadi terenyuh nih. Aduh, pengen nanya sebenarnya. Pagi-pagi apa makna ya. yang tersirat ya, luar Betul biasa. sekali, sirap maknanya sangat dalam juga ya. Tadi saya sebenarnya lanjut. Padahal masih pengen panjang loh Pak sebenarnya Pak. Kita saking terlenaknya gitu, loh udah habis gitu ya. Oke, selanjutnya. Baik, untuk puisi berikutnya kami persilahkan kepada penggiat sastra. Ada Renggi Putriba yang akan membacakan ataupun membawakan puisinya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia, majulah bareng. Iwan Jakonia. Aku menghindari amuk partai sebab tak mau jadi koruptor. Meniadakan cakar akar organisasi karena tak mau berpolitik kotor. Aku menihilkan sarang lebah sebab tak mau jadi pemetik madu. Apalagi racak jabatan terbawah. Sendiri, sendu, siapa mengadu? Aku mengagumi pendiri bangsa sebab tak sudilah jadi bangsat. Mengarungi arus negeri sentosa, kian jauh,
jauh berakar cinta tanah air. Negeriku, bersamalah maju. Tak usah gentar akan guntur, tak perlu gusar arah angin melaju. Biar perut perih, tak perlu, jangan iri cucur. Bangkit bangsaku, wahai pemuda, maju satu kemudi. Oi tetua, istirahatlah, sebab aku kan baik-baik saja sebagai nahkoda. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Wow, saya sampai merinding mendengarnya ya. Ini adalah membangkitkan semangat pemuda. Luar biasa ini ya. Seru sekali ya. Terima kasih Renggi Putrima sudah menyampaikan puisi yang sangat membuat kita karena merinding. memang Renggi ini seorang pegiat sastra begitu ya. Betul. Dia sudah biasa juga untuk membawakan puisi dengan gaya seperti itu. Gaya seperti itu. Dan tentunya ini tadi membangkitkan semangat pemuda tentunya Naila untuk bersatu, berjuang dan maju. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih kepada sponsorship acara hari ini. Ada Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informasi, kemudian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, serta untuk Telkom Indonesia. Boleh kami minta semangatnya sekali lagi dari tamu undangan dan hadirin yang hadir di tempat ini. Dan juga kita punya teman-teman yang sudah bergabung sejak tadi Naila di daring ya, di Zoom juga. Kita coba sapa dulu Naila. Halo, coba mana tangannya dada-dada dulu dong. Boleh dulu di dada-dada di layar. Nah, itu dia ya yang aktif pagi-pagi. Mereka sudah ingin menyaksikan juga ya. Oke, nah kita akan lanjutkan ini ya. Kita akan saksikan pembacaan puisi oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ibu Lestari Murdiat melalui video tayangan berikut ini. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran "Duli Tuanku"? Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk, dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada pilihan lain, kita harus berjalan terus. Baik, itulah tadi puisi yang dibacakan oleh Wakil Ketua MPR RI Ibu Lestari Murdiat.
Iya, dan juga kami ucapkan ini bergabung juga nih bersama kita ada Direktur Utama Metro TV, Bapak Don Bosco Slamun. Bang Don, Selamat makasih. pagi Bang Don, terima Selamat pagi kasih. udah hadir. Dan juga ada CEO Medcom.id Mbak Kania. Ibu Kania Sutisnawinata juga hadir juga nih bersama kami. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Dan kalau tadi kita sudah sama-sama menyaksikan pembacaan puisi dari Wakil Ketua MPR RI, ini juga tidak kalah spesial Naila. Ini kita akan sama-sama menyimak pembacaan puisi dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim melalui video berikut ini. Bulan Tertusuk Lalang, karya Zawawi Imron. Bulan rebah, angin lelah di atas kandang. Cicit-cicit kelelawar menghimbau di ubun bukit, di mana kelak ku jemput anak cucuku menuntun sapi berpasang-pasang. Angin termanggu di pohon asap, bulan tertusuk lalang. Tapi malam yang penuh belas kasihan menerima semesta bayang-bayang, dengan mesra menidurkannya dalam ranjang nyanyian. Iya, itu dia puisi dari Pak Nadiem Makarim ya. Kini selanjutnya kita juga akan dengarkan pembacaan puisi dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Soal bersumpah, karya Ringadi Abdi Surya. Tak bisa kubayangkan ada yang bersumpah, padahal saat itu semuanya masih nusa yang terpisah. Orang-orang membawa rempah tanpa membaca Tan Malaka. Kata republik masih sebuah kata, bahasa asing dalam sebuah halaman, tersimpan untuk mata yang menemukan. Ide besar itu berjalan di bawah kapal-kapal dagang Nusantara. Darah kental moyang kita adalah pelaut di hadapan ombak. Semua bisa menjadi maut. Karena itu tidak pernah ada takut. Melawan penjajah hanya butuh serempak, kompak. Dari kisah Hang Tuah membawa kapak, sampai Arupalaka mengusung tombak, hingga berlabuh, bertukar cerita. Di mana-mana pernah ada darah yang tumpah. Dan tanah yang basah itu adalah tanah air yang sama, yang menumbuhkan harapan kemerdekaan. Dari cerita itu, di bawah langit biru yang sama, di bawah matahari yang hampir selalu bersinar sepanjang tahun, tak ada yang tak sepakat. Tahun-tahun penderitaan menjadi kelas nomor sekian, mengenyahkan berbagai perbedaan. Tak perlu lagi melihat warna kulit, agama,
dan dari keluarga mana semua manusia merasa sakit. Hari itu ada yang bersumpah. Tanah yang basah itu bernama tanah air. Tahun-tahun penderitaan itu menyatukan beda menjadi bangsa. Dan tangan-tangan mereka saling menggenggam erat. Dan kalimat-kalimat persatuan yang dijunjung tinggi dari bibir-bibir keikhlasan. Hari ini kita merenung. Langit yang tampak mendung. Hujan akan turun sebentar lagi. Tidak ada yang tahu akan sederas apa. Tidak ada yang tahu badai akan tiba. Tapi kita semua tahu segalanya akan berlalu. Dan langit kembali biru. Ya, itulah tadi puisi yang dibacakan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani. Berikutnya Naila, ini kita masih ada lagi pembacaan puisi, masih juga dari kalangan menteri. Tepatnya ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada Bapak Sandiaga Uno berikut ini. Aku ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Iya, singkat tapi mengena ya. Itu dia pembacaan puisi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Betul. Sandiaga Uno. Dan kembali kami sampaikan acara ini terselenggara juga atas sponsorship dari yang pertama Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen IKP, Kementerian Komunikasi dan Informasi, kemudian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia serta Telkom Indonesia. Wow. Dan juga lelang puisi hari ini akan didonasikan bagi anak-anak yatim piatu yang terdampak COVID-19 ya melalui benihbaik.com. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk sponsor dan juga pihak yang sudah mendukung acara kita pada pagi hari ini. Dan tentunya sekali lagi bagi Anda yang ingin berdonasi, ini ada puisi-puisi nanti akan kita lelang ya Naila ya. Tentunya hasil dari pelelangan ini akan kita donasikan ke anak-anak yang terkena COVID-19. Iya, dan sekarang kita akan sama-sama menyaksikan pembacaan puisi ini oleh penulis, jurnalis dan pengajar, ada Sihar Ramses. Silakan. Saya lepas saja ya. Saya bacakan puisi ini untuk anak saya, anak kita semua, generasi muda, pemuda Indonesia. Carilah Indonesia, nak. Kami sempat jaga Indonesia. Bahkan di saat engkau menangis dalam ketidakpastian masa depan. Kami sempat jaga Indonesia, nak. Bahkan di saat engkau bergelut tanya tentang arah bangsa. Nah, di sana, di sulam bendera itu, nah,
di sana dibuat undang-undang itu. Nak, di sana tertera buku-buku sejarahmu. Nak, di sana tergolek sisa tulang tubuh pahlawanmu. Orang tua kita punya dua jiwa, nak. Satu mencakari sejarah moyang, satu berebut makna, sepertimu juga. Aku berdiri di sini, nak, di dalam perahu yang terombang-ambing, di antara ganas ombak, khawatir karam, di antara karang atau pulau mati itu. Bangun, nak, lekas, tubuhmu harus segera tegap. Kayuh, nak, lekas, tanganmu harus segera kuat. Kalian belum tahu arah, tapi kalian bukan durjana. Kalian belum tahu apa-apa, biografi kalian tanpa dosa sejarah. Aku pernah tegap, nak, tapi kini lunglai. Kalian berteriak Bapak, 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 tapi Bapakmu lupa almanak. Kalian berseru Bapak, 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 tapi Bapakmu tak ingat museumnya. Kalian mengenal Bapak, 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 tapi Bapakmu mengeruk tanah dengan kukunya sendiri sampai berdarah-darah. Kalian lebih kuat dari masa lalu. Kalian lebih terang dari mimpi itu. Bocah-bocah berlari di pasir pantai. Bocah-bocah mendayung di atas laut. Bocah-bocah berharap di desau batang padi. Bocah-bocah berteriak di tengah pabrik. Bocah-bocah berjalan di sisa mesiu. Lantak, nak, lupakan Bapamu, bangun rumah bangsamu sendiri. Lantak, nak, tinggalkan Bapamu, angkat tikar dan berjalanlah yang jauh. Bahkan musafir lebih baik dari pencoleng perut gendut itu. Bahkan menggelandang, nak, lebih mulia dari penambang darah bunda sendiri. Bundamu Indonesia, nak, yang pernah diukir moyang dari kitab-kitab. Bundamu Indonesia, nak, yang pernah digubah dari legenda-legenda. Bundamu Indonesia, nak, yang masing-masing pernah jaya dari Sangihe, Ternate, Papua, Aceh, Batak, Dayak, Jawa, Bali, semua, ya semuanya. Bundamu pernah jaya, nak. Karena itu selesaikan teriakmu. Bapak, Bapak, Bapak. Cukuplah sudah, nak. Cukup. Pergi cari sejarahmu sendiri. Jelajahi tanahmu. Arungi samudramu. Kalangi ragamu sendiri. Hiruplah tenagamu sendiri. Carilah bunda yang telah lama pergi di pucuk gunung itu, di batas samudra itu, di lepas pantai itu, di ujung tanah itu. Carilah, nak, cari. Jakarta, 15 Agustus 2013, 2021. Luar biasa. Tidak bisa berkata-kata lagi ya. Terharu, ingin menangis, merinding menyaksikan secara langsung. Gitu juga dengan teman-teman yang tersambung melalui Zoom itu ya. Semuanya terkesima melihat puisi yang dibawakan oleh Bapak Syihar Ramses yang ternyata juga menyumbangkan puisinya untuk lelang ini. Sekali lagi dong kita kasih tepuk tangan ya, semangat untuk Bapak Syihar Ramses. Terima kasih. Saat ini kita juga pengen dengerin lagi nih pembacaan puisi dari jurnalis dan juga pegiat sastra, ada Rizky Monarsi. Mbak Kiki silakan. Surat Melanesia untuk putranya
sebuah karya kecintaan Iwan Jaconia terhadap bangsa. 1000 malam cukup sudah. Susuri negeri elang berkepala dua yang katanya berlimpah minyak. Tak tahunya di leher cendrawasih pasir sumur basah belum diayak. Menengok peradaban Osidental, kabarnya budayanya bergelimang. Tak taunya, di setiap gugusan Oriental, seonggok bahasa kita lebih berkening. Mengagumi para pemikir asing, kisah, alur, rima, bikin tercengang. Tak taunya, di mutiara, di muara, pantun dan gurindam, kita lebih elok. Kita lebih elok. Bertuah bening, tentram. Bangsa-bangsa lama mengenal Indonesia. Mencatatnya dalam perkamen. Pulau-pulau membentang, sangat pohon sagu dan udara tropis yang hangat. Itu buat mereka iri. Sebab 4 musim sudah aku singgahi. Bikin ngilu saat dingin mencucuk. Pilu menusuk ujung-ujung jemari. Pilu menusuk ujung-ujung jemari saat surat cinta silau terpos di kantor pos. Barangkali kita perlu satu langkah ke depan. Seberangi selat, mata pun akan terbuka. Indonesia, sepotong surga. Indonesia, sepotong surga. Yang konon pernah dipijak Adam dan Hawa. Yeay, Mbak Kiki. Terima kasih Mbak Kiki ya untuk puisinya. Dan selanjutnya ini puisi ke-9. Ini akan dipersembahkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada Bapak Bambang Susatyo. Langsung saja kita simak berikut ini. Tentang Cinta, karya Iwan Jaconia. Sepucuk surat aku selipkan di telingamu, agar setiap kali kau rindu, petik dan pahami kata-kata. Bukan tanda baca semata. Coreti dan tandai setiap huruf dan abjad. Jika kau temui abjad kapital, artinya rindu telah pecah jadi cahaya. Sembako menipis dan pekerjaan menguap. Tunjangan hidup di negeri orang hanya cukup 3 bulan. Itu pun sudah kurapatkan keinginan menyantap enak ala raja-raja Tajikistan dan Mongolia. Cukup seadanya hidup di negeri orang. Beda rasa, beda karsa. Sepucuk surat aku gantung ke lehermu, agar kau tahu ringan dan berat tak bisa ditakar.
Sebab hitungan gram masih bisa kutiup lewat sehelai tarikan nafas. Nilai rindu bercampur bongkahan es, mencair dan melebur oleh musim baru. Tagihan listrik bertambah sejak perbatasan ditutup lantaran pandemi menjemput paksa. Tetua-tetua dan bocah-bocah, orang-orang memanggil nama Tuhan, sedang tetangga di samping apartemen mulai batuk dan demam. Aku bertahan, sedangkan kau perlahan-lahan lupa tanggal dan tahun. Sepucuk surat aku terima, tanda cinta seorang kekasih. Beban memberatkan pundak sejak kau tinggalkan tanah air. Strata-strata membanggakan tetua, tak tahunya kita jual semua barang untuk biaya bertahan hidup di negeri orang. Memilih dan melangkah berani, melawan musim, membendung puting beliung yang bersarang di ubun-ubun, menitip rindu sebelum senja tiba. Ya, kita kasih tepuk tangannya puisi yang baru dibacakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bapak Bambang Susatyo. Betul sekali, Neda. Tadi kalau puisinya bertemakan cinta, saya lihat teman-teman ataupun peserta yang di Zoom tadi ada yang nyatet. Apa tuh? Nyatet puisinya, sepertinya. Mungkin untuk dikasih ke pacar atau orang spesial sepertinya ya. Tadi, tuh Bang Goni. Saya lihat tuh, lagi ada yang sambil nyatet tadi. Tak nyatet apa nih, tagihan listrik maksudnya? Mungkin. Oke, ya udah itu tadi kita sudah simak dan selanjutnya kita juga akan menyimak bersama puisi yang disampaikan oleh novelis sekaligus juga Dewan Juri Lomba Cerpen Media Indonesia, Bapak Setio Wardoyo. Ini fansnya sepertinya sudah banyak banget ya langsung. Langsung ya. Jepara 1574, karya Setio Wardoyo. Malam ini begitu membosankan. Langit gelap di atasku dan tenggelam menyelimuti jantungku. Aku terbangun. Suara berisik rakyatku dari segala penjuru. Mengusik mimpiku dan ketenteraman kadipatenku. Ada apa ini? Berita pagi yang sangat menyebalkan aku dengar. Ku dengar gempita dari Brangkulon. Sekelompok pendatang bermata biru berulah. Pendatang berulah. Bermata biru. Siapakah bermata biru? Aku tidak pernah melihat ada orang bermata biru di kampungku, di halamanku, di pantaiku, di pelabuhanku yang kaya raya dan selalu ramai tiap hari. Keusikan ini merata, menyebar di seluruh urat nadi kadipatenku. Mengapa sekutu dagangku di Aceh, di Banten, di Cirebon, dan di Johor menjadi miris? Menjadi khawatir mereka terganggu dengan orang-orang bermata biru itu. Mereka tak kuasa mempertahankan rempah. Dan kita di Jawa tidak mampu mempertahankan butir-butir padi. Laut bergolak marah di seberang Nusa. Orang-orang berambut jagung bertingkah berambut jagung. Apakah orang-orang yang berambut jagung ini adalah orang-orang yang bermata biru tadi? Apakah orang-orang yang bertingkah ini adalah orang-orang yang berulah tadi? Aku harus tahu.
pribumi gugup mengubah jalur perahu setelah ini. Takut ledakan bola-bola api. Para pendatang itu telah bermain api dan mengganggu ketenteraman rakyatku, diriku, kerajaanku, bangsa dan nusaku. Mereka merebut kita, aku harus pelajari itu. Mereka merampas tanah kita, aku harus melihat lebih dalam tentang itu. Bukankah ini tumpah darah leluhurku? Tanah air manusia-manusia yang berkulit coklat sawo matang. Hasil kebun dan sawah untuk hidup kita, bukan untuk orang-orang yang bermata biru itu. Hasil laut berlimpah juga milik kita, milik anak cucu kita, bukan untuk orang-orang yang berambut jagung itu. Orang-orang perangi congkak, sangat congkak dan angkuh. Warisan leluhur Bilwatikta begitu adiluhung dirampasnya. Bangkitlah rakyatku, hundus keris dari pinggangmu, bakar Mesiu dengan gagah, rebut Malaka, arungkan Bahtera, kibarkan getih getah. Spekta. Spekta ya. Iya. Dengan adanya karya-karya sastra dan juga puisi yang dibacakan pada hari ini, Naila membuat saya sadar bahwa kita tuh punya banyak sekali karya sastra yang mungkin bisa menjadikan ini tolak ukur bahwa kita tuh bisa bertanding begitu di tingkat yang lain. Iya, makanya digelar bulan bahasa seperti saat ini ya, dengan momentum yang tepat sekali, momentumnya Sumpah Pemuda. Betul sekali. Dan selanjutnya kita juga akan menyimak puisi karya yang dibacakan oleh Gubernur Bangka Belitung Bapak Erzaldi Rosman berikut ini. Pulau Timah, karya M.F. Andi. Hanya kerikil ini yang tersisa dalam pahitnya tapak jalan merah. Diapit kolong keruh, airnya bercampur debu. Bukan tentang sebuah amarah, bukan juga gurindam pengusir lara. Aku hanya ingin berkirim surat denganmu, pulau tentang rinduku yang dulu. Saat bersembunyi di balik bedaru atau sekedar menyusur semak mencari bulu perindu, kini tanda tanganmu pun tak berbekas. Sisa umurku bagai serpihan bias. Kemarin ku tangkap sebuah cahaya dari mata bocah yang berbicara. Bahasa aksaranya menyimpan rahasia tentang Pulau Timah yang hilang. Bisiknya pelan, aku tak ingin pulang jika Camuy masih menggenang. Iya, tadi sudah kita simak dari Gubernur Bangka Belitung Bapak Erzaldi Rosman. Berikutnya juga kita akan menyimak puisi yang disampaikan oleh Wali Kota Tangerang Selatan Bapak Benjamin Daphni. Bulan tertusuk ilalang, bulan rebah, angin lelah di atas kandang. Cicit-cicit kelelawar menghimbau di ubun bukit, di mana kelak ku jemput anak cucuku menuntun sapi berpasang-pasang. Angin termangu di pohon asam, bulan tertusuk lalat. Tapi malam yang penuh belas kasihan menerima semesta bayang-bayang, dengan mesra menidurkannya dalam ranjang-ranjang nyanyian. Wow, seru sekali dan kita masih ada lagi yang akan membacakan puisi ini juga spesial dari Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia Bapak Ade Alawi. Silakan Pak Ade. Mohon izin Pak Mirdal, Bang Don, Bu Marcella, Bang Syahar, Bu Kania, Pak Bir, Bang Godens, Pak Ben, dan Bapak Ibu semua, juga hadirin yang ada di Zoom. Saya akan membacakan puisi karya
Iwan Jakonia. Ideologi ngorok adalah sebuah kemunafikan bila kita hanya berpangku tangan dan berkatup mata. Melihat negeri jauh yang sian, tak sekedar kata. Ledakan kecil di seberang istana, serupa jalur sutra di Malaka, kabar teman tadi pagi. Sudah lama termaktub dalam kitab jiwa, kitab dewa, sudah terjadi pula di zaman penjajahan, tak sekadar mainan. Kemiskinan bukan isyarat, sekali masam, sesudah itu mesum. Tak sekadar makan atau minum, lalu kita ngorok di negeri orang. Biarlah ledakan tetap dedak di sana, karena kejamakan ada. Manusia modern sudah tak saling percaya. Siapa aku di negeri ini? Satu ledakan kecil, 1000 beropini. Sedang pemerkosaan di mahkamah, kita diam, sembunyi taring. Hoi Bung, teruslah bersuara. Tak perlu beretorika, dalil barat. Teguk aku segelas air, buat tanah air. Agar kapal terus berlayar, dan utang negara lunas terbayar. Satu jiwa, merah putih. Pemacul kata 14 Januari 2016. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arialawi untuk puisinya. Kita semakin merinding terus ya Nayla di sini ya, dengan mendengar karya-karya yang sangat kreatif dan juga inovatif dengan tentunya tersirat makna yang sangat dalam di balik puisi tersebut.